Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Yan TV. Saat ini Cak Yan TV akan membagikan atau menceritakan tentang kota Munthilan. Bagi peziarah atau yang lagi mau traveling, biasanya kalau sampai di jalan ini ada sebagian yang belum tahu tempat ini, banyak yang bingung. Maka dari itu, ini jalan dari arah Magelang Jogja yang berawal dari dua arah akan menjadi satu arah, dan nantinya akan ketemu lagi ke jalan atau jalur dua arah. Maka dari itu, bagi yang biasa traveling atau berwisata dengan mobil pribadi, ikuti terus jalan ini. Dan dari Cak Yan TV, kami akan mengulas singkat sejarah Munthilan atau Kota Munthilan atau Kecamatan Munthilan. Kota Munthilan atau Kecamatan Munthilan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Magelang mempunyai sejarah yang panjang. Meskipun tidak diketahui sejak kapan daerah ini muncul berdasarkan kronologisnya, prasasti Canggal yang berangka tahun 732 bisa diduga menjadi bukti tertua untuk membuktikan bahwa di daerah ini telah ditemukan adanya bukti kehidupan sosial manusia. Di samping prasasti itu, keberadaan sejumlah candi besar di sekitar kota Munthilan seperti Candi Ngawen, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan beberapa candi di sebelah utara Dukun Sawangan membuktikan bahwa daerah ini telah dihuni sejak akhir abad 8 atau di masa pemerintahan Mataram Hindu. Keberadaan candi-candi tersebut bukan hanya membuktikan komunitas tetapi juga kualitas daerah tersebut. Ini membuktikan bahwa Munthilan termasuk wilayah khusus yang dianggap penting dalam struktur kerajaan dengan nilai spiritual dan politis tinggi bagi elit penguasa Hindu masa itu. Hal serupa juga berlangsung di bawah kerajaan Mataram Islam ketika Munthilan diduga menjadi bagian dari lingkup kosmologis teritorial dari sistem kekuasaan agraris Raja-Raja Jawa dengan status sebagai sebagian dari negara agung. Hal ini tidak mengherankan mengingat berdasarkan modal alam geografisnya, Munthilan memiliki tanah subur dengan dialiri oleh sejumlah sungai dan abu vulkanis dari gunung berapi yang memberikan potensi kesuburan tanah tinggi dengan akibat produktivitas yang berlimpah. Dalam sistem politik, pemerintah di Munthilan telah berlangsung silih berganti setelah kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta menurut perjanjian Dianti pada bulan Januari tahun 1755. Daerah Kedu yang mencakup Munthilan menjadi wilayah negara agung kedua kerajaan itu. Dalam pembagian tidak teratur, diduga Munthilan termasuk wilayah negara agung Kesultanan Yogyakarta karena kedekatan daerah dengan pusat kekuasaan Yogyakarta. Bukti dari keterikatan dengan Kesultanan Yogyakarta adalah adanya seorang bangsawan keraton Yogyakarta yang dikuburkan di desa Gunung Pring dan dijadikan sebagai tokoh penting oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini berlangsung pada tahun 1812 ketika berdasarkan kontrak politik antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Inggris pada tanggal 1 Agustus 1812. Wilayah Kedu termasuk Munthilan harus diserahkan kepada pemerintah Inggris. Setahun kemudian, pemerintah Inggris menjadikan Munthilan sebagai bagian dari Kabupaten Magelang di bawah pimpinan Bupati pertama Raden Tumenggung Danuningrat I. Munthilan sendiri kemudian dijadikan daerah administratif singkat distrik di bawah seorang Wedana pada awalnya yang berkedudukan di Probolinggo atau desa sebelah timur
Muntilan sekarang. Pada tahun 1822, Probolinggo dijadikan sebagai kabupaten sendiri dengan bupatinya berkedudukan di Muntilan, yang berperan penting ketika terjadi perang di Ponegoro dengan pembangunan sebuah benteng oleh Belanda di kota ini. Daerah benteng untuk membatasi gerakan gerilya di Ponegoro dan pasukan lainnya. Setelah perang di Ponegoro berakhir, perubahan administrasi terjadi pada tahun 1832 dengan penghapusan Kabupaten Probolinggo dan diturunkan menjadi Kawedanan atau distrik. Muntilan tetap menjadi ibu kota distrik ini dan selama menjadi penyedia lahan bagi penanaman tebu untuk kepentingan pabrik gula swasta yang dibuka di wilayah Yogyakarta. Pada masa ini, arti penting Muntilan sebagai kota mulai tampak dengan peningkatan pemukimannya yang berdiri atas orang-orang Cina dan Jawa. Untuk melayani kebutuhan administrasi dan sosial, pemerintah Belanda mendirikan sebuah sekolah dasar sederhana di Muntilan pada tahun 1852. Kehidupan sosial yang penting di Muntilan terus meningkat terbukti dari adanya pertumbuhan dalam hal kehidupan beragama dan komunitas yang tinggal di kota ini. Sejak awal abad 19 di Muntilan telah terdapat kampung Tionghoa yang dipimpin oleh seorang kepala kampung. Pada awal tahun 1870-an, sebuah rumah ibadah bagi komunitas Tionghoa kelenteng didirikan di kota ini. Bangunan yang pada awalnya terbuat dari bambu ini menjadi sarana ibadah bagi masyarakat Tionghoa yang semula terletak di pemukiman masyarakat utama. Karena tuntunan situasi, bangunan ini kemudian dibongkar dan dipindahkan ke lokasi yang ada sekarang, yaitu di depan rumah Pegadaian Muntilan. Perpindahan dan pembangunan kelenteng ini terjadi pada tahun 1905 yang diikuti dengan pembukaan sekolah oleh Yayasan Tionghoa pada tahun 1906. Pendirian sekolah ini diikuti dengan peresmian Yayasan Tiongse Hui pada tanggal 22 Desember 1907. Bukti lain dari dinamisasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muntilan adalah dijadikannya kota ini sebagai jalur kereta api oleh perusahaan kereta api yang membuka jaringan kereta api dari Yogyakarta ke Magelang melalui Muntilan pada akhir tahun 1895. Jaringan rel ini mulai dipasang di Muntilan pada tahun 1897 dan pada tahun 1898 halte Muntilan siap menerima persinggahan kereta api yang melaju dari Yogyakarta ke Magelang dan sebaliknya. Sarana komunikasi lain yang dimiliki oleh Muntilan saat itu adalah pelayanan pos. Pada tahun 1906, kantor pos pembantu dibuka untuk melayani kebutuhan korespondensi warga Muntilan. Melalui kantor pos induk di Magelang, kantor pos pembantu di Muntilan bisa memenuhi kebutuhan warga pada masa itu dengan pengiriman surat dan paket barang. Selain infrastruktur di atas, Muntilan pada akhir abad 19 juga mengalami pembengkakan dengan hadirnya misi Katolik yang dirintis oleh Pastor F. Van Lith sejak kedatangan pertama pada tahun 1894 sebagai misionaris. Pastor Van Lith terus berkarya dengan fokus
mengentaskan kualitas hidup orang Jawa. Untuk itu lewat interaksinya interaksinya dengan masyarakat pribumi, Pastor Van Lith mampu membawa unsur kehidupan modern dalam kehidupan sosial mereka, termasuk sektor kesehatan. Pada tahun 1902, batu pertama diletakkan oleh Pastor Van Lith bagi pembangunan poliklinik sederhana yang terletak menjadi cikal bakal Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang di Muntilan. Kemajuan yang pesat dari perkembangan kehidupan kota Muntilan ini mendorong pemerintah kolonial Belanda mempertimbangkan status administrasinya sampai tahun 1900. Muntilan termasuk distrik Probolinggo dengan penduduk Tionghoa mencapai sekitar 1.400 orang dan penduduk Arab 13 orang, di samping 110.000 orang pribumi. Muntilan selayaknya menjadi pusat pemerintah distrik. Untuk itu di dalam reorganisasi pemerintahan yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 1901, Muntilan dijadikan ibu kota distrik atau Kawedhanan Muntilan menggantikan Probolinggo. Sejak tanggal itu Muntilan memiliki dua pimpinan pemerintahan untuk urusan pemerintahan Eropa dan Wedana untuk membawahi orang pribumi bagi orang timur asing. Jabatan pimpinan setingkat distrik yakni letnan baru diberikan pada tahun 1911. Namun karena alasan politik, pemerintah kolonial baru melantik letnan Tionghoa ini pada tahun 1912 yang pada tahun 1927 pangkatnya dinaikkan menjadi kapten. Orang Tionghoa dilantik menjadi letnan dan kehidupan Muntilan di masa kolonial berlangsung dinamis dengan kemajuan yang mulai tampak. Di bidang penerangan, perusahaan listrik ANIM mulai memperoleh konsesi untuk menerangi kota Muntilan dan sekitarnya pada tahun 1925, tanggal 12 Agustus 1925. Sejak saat itu penerangan digantikan infrastruktur listrik setelah sejak akhir abad 19 menggunakan lampu gas. Bersamaan dengan itu, 1 tahun kemudian jaringan telepon mulai memasuki kota Muntilan sebagai prasarana publik. Kota Muntilan saat ini juga menjadi pusat perbelanjaan sayur yang sudah terkenal dari kota Klaten, Solo, dan Yogyakarta dan sekitarnya. Baiklah, dari CAN TV kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya kata-kata dari kami atau salah pengucapan atau informasi yang kurang lengkap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam toleransi, salam sejahtera, sehat-sehat selalu bagi pecinta religi dan pecinta sejarah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ketemu 2024. Semoga kita semakin maju ke masa depan.